Hai guys, good morning. Hari ini aku mau kasih kalian lagi bocoran ya, kisi-kisi pertanyaan untuk bulan September ya. Interview untuk job spa terapis di Romania. Oke? Oke guys ya, jadi banyak yang tanya karena kemarin itu ada 20 terapis yang lolos untuk interview ke negara Romania. Nah, aku mau kasih kisi-kisi untuk seputaran pertanyaan yang akan masuk pada saat interview agar kalian lolos dan keterima ya. Bagi yang berminat untuk spa terapis di Romania, aku kasih kisi-kisinya. Dengerin sampai habis biar apa? Biar kalian bisa ke Eropa ya. Nih, dengerin. Pertanyaan yang paling umum adalah tell me about yourself ya, atau jelaskan tentang kamu, tentang diri kamu kepada kita. Salah satu contohnya siapa nama kamu, berapa umur kamu, apa skill kamu, apa experience kamu, itu kamu jelasin pertama ya. Jelasnya itu nggak usah panjang-panjang. User itu melihat singkat, padat, jelas gitu loh. Nggak perlu berbelit-belit kan cerita, aku dulu kerjanya ke Turki, di Turki itu aku kerjanya di sini selama segini, terus aku tuh selama di sana posisiku ini, nggak perlu. Jelas gini, nama aku Siti Zubaidah. Aku pernah kerja di Turki 3 tahun, aku pernah kerja di Jordan 2 tahun, aku pernah kerja di Kuwait 1 tahun, aku pernah kerja di India 3 tahun, that's it ya. Nama aku, umur aku, skill aku, that's it ya. Nah, yang kedua pertanyaannya yang bakal masuk, uh, tell me about your weakness. Jadi dia akan bertanya tentang kekurangan kamu. Jadi apa kekurangan kamu? Sebagai contoh, aku tuh orangnya panikan. Jadi kalau pas tamu rame, aku tuh buyar gitu loh. Jadi aku tuh nggak bisa kalau dalam keadaan panik. Nah gitu. Jadi company bisa ngelihat ini tipe orang yang gimana, ini tipe pekerja yang seperti apa gitu loh. Agar mereka nggak salah-salah. Karena user biasanya akan melihat weakness kamu dari bagaimana cara kamu menghadapi masalah gitu loh. Terus pertanyaan yang bakal masuk juga tentang how you handle the difficult client or complain for the client. Jadi bagaimana kamu mengatasi kali customer yang agak sulit dan komplainan dari klien. Nah, di situ kamu jawab gimana kamu menghandle menurut kamu yang paling gampang, yang paling mudah untuk dipahami. Kalau aku ngasih jawaban kira-kira seperti ini, aku akan dengerin dulu masalahnya, aku dengerin terus aku minta maaf sama kliennya, terus aku cari solusinya, aku memastikan klien itu dapat penjelasan dan jawaban yang sesuai exactly yang dia mau, seperti itu. Terus yang paling inti pertanyaannya itu adalah uh, what's your expectation about the salary here and why you choose this company. Jadi pertanyaan ini pasti masuk. Dia pasti bertanya, berapa sih ekspektasi gaji kamu di sini? Terus ngapain kamu masih milih company kita gitu loh. Nah, itu kamu harus jawab dengan benar dan dengan tepat ya. Jadi kalau kamu mau ditanya tentang gaji, ekspektasi kamu berapa, kamu boleh jawab seberapa yang kamu ekspektasikan. Jadi sebelum kamu masuk ke negara tersebut, contohnya di Romania, cari tahu dulu UMR. Aku udah kasih tahu ya UMR Romania. Jadi kalian tetap jawab gini, aku berharap aku dapat sesuai UMR-nya Romania. Sebanyak 800 euro. Tapi aku mengikuti kebijakan dari company. Seperti apa kebijakan company dan aku bisa bernegosiasi setelahnya nanti gitu. Kenapa aku milih company ini ya? Karena aku udah tahu company ini punya high standard, company ini bagus, company ini punya track record yang bagus, makanya aku suka gitu ya. Karena memang ini agak sensitif guys ya, kalau kamu berbicara tentang ini gitu loh. Jadi kalian memang harus menjawab dengan singkat, jelas, padat ya. Dan nanti kamu akan dikasih kesempatan untuk bertanya any question gitu loh.
Jadi kamu boleh bertanya, yang pertama boleh kamu tanyakan tentang jam kerja, boleh kamu tanyakan tentang, day off, boleh kamu tanyakan cuti tahunan, boleh kamu tanyakan itu, dan, fasilitas yang kamu dapat, boleh kamu tanyakan, kamu boleh bertanya itu. Dan mungkin sedikit tentang sistem kerja di sana seperti apa, mungkin juga kamu tanya, standar kerja di sana seperti apa, SOP-nya di situ seperti apa, boleh ya. Itu akan menjadi nilai plus buat kalian kalau kalian bertanya itu ya. Jadi itu ya kisaran pertanyaan yang pasti akan masuk kalau kalian interview, perkenalan diri, terus bagaimana kalian menghandle klien yang susah, komplainan, terus gimana ekspektasi kalian tentang gaji, bagaimana kenapa mereka harus memilih kalian. Terus pertanyaannya juga lagi apa kekurangan dan kelebihan kalian. Terus nanti kalian boleh bertanya. Nah, boleh bertanya itu nanti tentang gaji, tentang salary, tentang jam kerja, tentang akomodasi dan segala macamnya boleh kalian tanya. Terus itu pasti masuk ya. Dan yang pasti jangan tegang, jangan nervous. Tips dari aku biar kalian tuh nggak tegang pada saat kalian bertatap muka begini ya. Kalau ini kan online nih, offline ya kayak aku sekarang kalian bisa lihat mata aku gini loh. Itu lihat ke matanya dia pada saat dia ngomong. Dengerin aja tapi tetap matanya dia. Itu adalah eyes contact ya. Jadi biar mereka merasa kalian tuh perhatikan dia gitu loh, nggak diabaikan. Jangan pas user lagi ngomong kamu kemana-mana matanya ke sini sini nggak gitu, kamu harus fokus sama usernya, jadi usernya dengerin kamu, lihat kamu juga lihat dia gitu loh ya. Terus yang kedua pada saat kamu mau, membuka pembicaraan karena kita orang Asia tuh terkenal ramah dan suka senyum. Senyum boleh senyum kayak gini ya, jangan senyum, jangan gitu juga, gitu loh, senyumnya tipis gini, udah gitu loh. Jadi setiap kamu mau memulai dan setelah kamu selesai gitu loh. Misalnya nih, "Can you tell me about yourself?" Kamu bilang, "Thank you for the opportunity. My name is la 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 la, my experience la 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 la. Thank you," gitu. Dah gitu aja. Nggak perlu yang senyum sumringah sepepsoden gitu, senyumnya tipis tapi tegas ya, ini tips dan ini salah satu daya tarik kita sebagai seorang orang dari Asia ya, terutama Indonesia. Terus jangan pernah berbicara dengan sesuatu yang tidak kamu pahami. Jadi kamu harus ngomong apa yang kamu paham, nanti itu jadi bumerang buat kamu kalau kamu nggak paham tentang apa yang kamu jelaskan. Misalnya nih, kamu nggak tahu tentang treatment, misal sebagai contoh ya, spa terapis kamu bisa ini nggak Shiodara nggak? Kamu nggak tahu tuh Shiodara, kamu bilang, "Iya aku paham." Nanti kamu didalemin pertanyaan itu. Terus nanti dia tanya, hal pertama yang kamu lakukan pada saat kamu mau melakukan Shiodara. Nah, kamu padahal nggak ngerti itu, kamu nggak paham itu, kamu udah jelasin. Nah, itu jadi bumerang buat kamu. Jadi jangan pernah menjelaskan sesuatu yang tidak kamu pahami, ya. Jadi jelasin aja kalau kamu nggak tahu, "Oh, sorry, I don't know about that for this time. Maybe I will learn for next if your company use that treatment." Jadi bilang aku nggak tahu sebelumnya, mungkin nanti aku akan belajar kalau memang company kamu itu membutuhkan treatment itu gitu loh ya. Jadi jangan jangan menjelaskan sesuatu yang kamu tidak tahu. Jelaskan sesuatu yang memang benar-benar kamu tahu ya. Ya, itu hati-hati. Jadi seperti itu. Dan eyes contact, jelasin pertanyaan dengan jelas, ringkas, padat dan yang pasti tetap senyum tapi senyumnya jangan senyum yang banyak-banyak, senyumnya tipis dan tegas ya. Itu sekitaran kisi-kisi untuk interview ya. Semoga kalian sukses, semoga kalian dapat job, semoga kalian segera berangkat kemanapun negara kalian yang ingin kalian datangi ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah, sehat selalu, lancar rezeki, dibukakan segala pintu-pintu rezeki yang tertutup. Amin, amin ya rabbal alamin. Thank you ya udah watching, thank you udah share, thank you udah save this video. Hello. Bye bye. Ciao ciao.